Tiran panik, Tuan Reka ingin serang kota Midgar Aset Underground. Tindakan ini terlalu besar. Tapi karena Tuan Reka sudah buat keputusan, kita lakukan saja. Aku segera atur tim, pergi ke kota Midgar bersama Tuan Reka. Abeno marah, atur tim apa? Tidak dengar apa yang kukatakan, Tuan Reka sendirian pergi ke kota Midgar. Apa-apaan? Tiran membelalakan mata. Tuan Reka putuskan taklukkan kota Midgar Aset Underground seorang diri. Kamu bercandakan. Pasti sedang bercanda denganku. Tidak mungkin ada orang begitu kejam di dunia ini. Dinamakan kota Midgar karena ada 3 sungai besar yang melewatinya, airnya banyak, sistem transportasi airnya berkembang, tentu saja banyak pelabuhan dan dermaga. Di dermaga yang ditinggalkan, Dormammu mengatur 20-an bawahan untuk menjaga sebuah gudang. Fenrir, kepala keluarga Skyes, cukup tenar dan kaya, tidak nyaman mengelola Underworld. Oleh karena itu, Dormammu menjadi tangan kanan Fenrir di Underworld. Kali ini barang yang diselundupkan bernilai 200 miliar dan sangat penting, jadi Dormammu sendiri yang mengurusnya. Awalnya, orang luar tidak berani mengusik bisnis Fenrir, dan tidak pernah terjadi kecelakaan. Tapi hari ini, terjadi kecelakaan. Seorang pria berbaju hitam hanya menyisakan sepasang mata terbungkus kain hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki tiba-tiba muncul di pintu gudang. Ini membuat Dormammu sangat gugup. Siapa kamu? Cepat kembali, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Lawan tidak peduli masih menghalangi pintu seperti patung. Dormammu semakin gugup, menyadari lawan bukan tidak sengaja menerobos, tapi datang dengan persiapan. Dia segera mengedipkan mata pada anak buah, bersiap-siap untuk bertarung, pada saat yang sama meraung, "Woi, siapa kau? Berani tidak sebutkan nama?" Dormammu belum selesai berbicara, pria baju hitam itu tiba-tiba menyerang. Dia menghampiri Dormammu dengan ganas. Dormammu terkejut, langsung menyerang lawan. Tidak disangka lawan tidak menghindar atau menyerang, hanya mengamuk membabi buta. Pong! Dormammu dipukul lawan dengan keras. Anak buah Underworld kota Midgar tidak mampu menangkis serangan lawan. Bawahan lainnya seperti dekorasi. Tidak sampai 5 detik, pria baju hitam mengalahkan 20-an orang. Pria baju hitam itu mengeluarkan bom molotov dari sakunya, menyalakannya dan melemparkannya ke tumpukan barang. Barang-barang itu ditelan api yang mengamuk. Anjir! Dormammu sangat marah. Kalau terjadi sesuatu pada barang ini, Tuan Skyes pasti akan membunuhnya. Dia tidak peduli sakit di tubuhnya, bangkit dan mengejarnya, brengsek, berhenti. Pria baju hitam itu tiba-tiba melambaikan tangan, sebuah jarum perak melesat keluar, mengenai paha Dormammu. Dormammu menjerit kesakitan, tersungkur ke tanah, sampai giginya patah satu. Pria baju hitam melarikan diri dari dermaga, masuk ke mobil yang diparkir di samping. Mobil itu melesat pergi. Pria baju hitam melepas pakaian hitam luarnya, memperlihatkan wajah aslinya. Anehnya, dia adalah pembunuh pertama di Provinsi Omada, Hakim. Dia mengeluarkan HP menelepon Serat, "Hakim, misi selesai." "Serat, terima kasih bro." Hakim mengangguk, tidak tahu apakah api ini dapat picu kemarahan keluarga Skyes. Tindakan ini persis dengan rencana, menambah api, yang direncanakan Serat. Dia ingin mempercepat langkah keluarga Skyes habisi Reka. Villa Del Luna Residence adalah villa paling mewah di kota Midgar. Yang juga merupakan pangkalan keluarga Skyes, keluarga terkaya di kota Midgar. Di Villa Fenrir kepala keluarga Skyes, putranya Temo, sedang memohon padanya dengan getir. "Ayah, seranglah." Reka datang ke kota Geffen sendirian, ini kesempatan yang diberikan Tuhan. Kalau lewatkan kesempatan ini, sulit untuk temukan kesempatan lain. Fenrir mengerutkan kening, jelas-jelas Reka tahu di gunung ada harimau, dia malah pergi ke gunung, aku curiga ada jebakan. Amati perubahan dan pahami situasinya dulu. Temo cemas, "Ayah, anakmu cacat karena dia, bahkan telanjang dan dilempar ke jalan. Wajah kakakku, Temo dan Monica Skyes, juga dirusak oleh dia, keluarga kita sudah cukup malu."
Kalau kali ini Reka datang ke tempat kita, dan kita masih diam, bukankah ini akan ditertawakan orang lain? Keluarga kita benar-benar tidak ada harga diri lagi. Ekspresi Fenrir berubah, dan sedikit ragu. Saat ini, pintu tiba-tiba diketuk. Fenrir, siapa? Di luar pintu terdengar suara Dormammu, Tuan Skyes, ini aku. Fenrir, masuk. Dormammu mendorong pintu masuk. Melihat tampang Dormammu, mata Fenrir menyusut. Tubuh Dormammu penuh memar, kepala dan lengannya dililit perban, hidung dan wajahnya bengkak, bahkan ompong. Firasat buruk muncul di hatinya, Dormammu, kamu kenapa? Dormammu, putong, berlutut, Tuan Skyes, aku tidak berguna, tidak bisa jaga barang itu, tolong hukum aku. Apa? Fenrir pusing, hampir saja tidak bisa berdiri. Ada masalah dengan barang itu. Tidak apa-apa rugi, masalahnya dia menyinggung pelanggan yang bertransaksi kali ini. Pelanggan itu sangat hebat, tidak sanggup dia ganggu. Dia marah menendang Dormammu jungkir balik, sialan, dasar sampah tidak berguna. Ceritakan padaku, apa yang terjadi? Dormammu buru-buru ceritakan, Tuan, kali ini pria baju hitam serang kami. Lawan sangat kuat, aku tidak bisa tayangkan satu serangan. Dalam 5 detik, dia berhasil kalahkan kami semua, bahkan bakar barangnya. Fenrir tidak punya waktu terkejut dengan kekuatan lawan, buru-buru bertanya, tahu siapa lawannya? Dormammu menggelengkan kepala, tidak tahu, lawan pakai baju serba hitam, hanya sisakan sepasang mata hitam. Tapi, lawan hanya keluarkan 2 gerakan, dan gerakannya sangat khas. Yang pertama, dia berlari lurus, tidak menghindar. Kedua, dia tembakan jarum perak, lukai kakiku. Jarum perak. Fenrir menangkap kata kunci ini, jarum akupuntur bukan. Dormammu mengangguk, iya. Reka. Fenrir menggebrak meja, pasti si Reka keparat. Bajingan itu dokter jenius, teknik akupunturnya sangat hebat. Jarum perak miliknya bisa selamatkan nyawa orang, bisa juga lukai orang. Aku tidak bisa tinggal diam lagi, berulang kali provokasi aku, keterlaluan, sungguh keterlaluan. Anggap aku tidak ada lagi. Dormammu, segera kumpulkan semua bawahan, kepung Reka. Ingat, kerahkan segala cara. Dormammu, siap. Mata Temo berbinar. Pembalasan dendam akhirnya terbayar. Di sini, Reka fokus menyetir mobil ke kampung halaman Draven. Reka sama sekali tidak tahu tindakan yang dilakukan Serat di belakangnya. Sejujurnya, dia juga tidak peduli apa yang dilakukan Serat di belakangnya. Lagi pula, kali ini dia dikawal Jenderal Perang Gok. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan diam. Di tengah jalan, suara Tokia tiba-tiba terdengar di dalam mobil. Reka cepat angkat telepon. Reka cepat angkat telepon. Reka tercengang, ada apa? Kenapa di mobil ada suara Tokia? Tiba-tiba dia sadar, ternyata teleponnya berdering. Tokia merekam suaranya menjadi nada dering. Gadis ini. Reka tersenyum, mengeluarkan HP. Ternyata telepon dari Paman Blitz, kepala pelayan keluarga Valkyrie. Dia mematikannya tanpa ragu. Terakhir kali, kepala pelayan diperintahkan oleh keluarga Valkyrie di Midgard untuk memberi Reka mahar 200 miliar. Semuanya dia tolak dan peringatkan keluarga Valkyrie jangan ganggu hidupnya. Dia tidak ingin berhubungan dengan keluarga Valkyrie di Midgard. Kali ini kepala pelayan telepon, tentu saja dia tolak. Tidak disangka kepala pelayan kembali telepon hingga 4 kali, Reka tidak punya pilihan lain selain menjawabnya. Paman Blitz, ada apa cari aku? Kalau kala itu tidak ada kepala pelayan, Reka mungkin sudah mati di rumah keluarga Valkyrie, jadi sikapnya pada kepala pelayan tidak begitu dingin. Kepala pelayan, Tuan Muda, aku dengar Anda pergi ke kota Midgard. Tadi aku baru dapat kabar, keluarga Skyes di kota Midgard ingin serang Anda, perlu ku habisi dia. Bagi keluarga Valkyrie di Midgard, keluarga Skyes di kota Midgard hanyalah keluarga kecil, sangat mudah habisi keluarga Skyes. Reka, Paman Blitz, sudah kukatakan, keluarga Valkyrie di Midgard jangan ikut campur urusanku. Baiklah, kepala pelayan tidak memaksa.